Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ketiga, yaitu entrepreneur kreatif. Adapun bahan kajian atau bahan yang menjadi sumber pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, menentukan sikap dalam memilih. Nah, dan dalam menentukan sikap, nantinya yang akan kita bahas pilihan hidup dalam karir, mencari ide dan menggali kreativitas. Yang kedua yaitu menciptakan kreativitas. Nah, dalam menciptakan kreativitas, di sini kita akan melakukan inovasi untuk menciptakan kreativitas. Kemudian memahami faktor penghambat dan pendorong kreativitas. Hambatan-hambatan kreativitas, kemudian kita akan memahami five force model. Adapun indikator dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menganalisis. Yang kedua, menjelaskan. Kemudian mengembangkan dan memecahkan masalah. Nah, nantinya di sini semua bahan kajian atau bahan materi akan kita analisis, kemudian dijelaskan, kemudian mengembangkan dan memecahkan masalah. Nah, untuk mengembangkan dan memecahkan masalah nantinya akan kita bahas pada forum diskusi pada aplikasi e-learning. Jadi, silakan aktif dan berpartisipasi pada lembar forum diskusi di aplikasi e-learning. Adapun capaian dalam pembelajaran pada materi hari ini yaitu bagaimana agar mahasiswa memahami pilihan hidup dalam karir, kemudian mengembangkan ide dan menggali kreativitas, melakukan inovasi, memahami faktor penghambat dan pendorong kreativitas. Mahasiswa akan mampu memahami five force model dalam sebuah usaha. Nah, nantinya diharapkan setelah pertemuan hari ini, seluruh mahasiswa kelas 3A dan 3B program studi Sistem Informatika sudah mampu memahami materi kita hari ini, yaitu menjadi entrepreneur kreatif dengan pokok-pokok pembahasan, yaitu memahami pilihan hidup dalam karir, mengembangkan ide dan menggali kreativitas, melakukan inovasi, memahami faktor penghambat dan pendorong, serta memahami five force model. Baiklah, kita akan memasuki materi pada hari ini, yaitu pilihan hidup dalam karir. Menjadi entrepreneur akan bergantung pada pola pikir yang dapat menggerakkan seseorang untuk dapat menciptakan peluang. Nah, pola pikir akan membentuk seorang entrepreneur menjadi mandiri karena dapat menggerakkan seluruh sistem tubuh, otak, dan pikiran untuk dapat mencari peluang-peluang yang terdapat di sekelilingnya. Pola pikir juga dapat menggerakkan seseorang agar dapat mengambil resiko di dalam hidupnya, serta mendatangkan ide kreatif dan inovatif. Nah, pola pikir itu sendiri akan saling berkaitan dengan membangun ide kreatif dan inovatif. Kenapa pilihan hidup dalam karir kita bahas pertama kali? Nah, di sini akan saya sajikan atau akan saya bahas, yaitu tabel karir untuk menjelaskan perbedaan antara menjadi karyawan dengan menjadi seorang entrepreneur atau pekerja dan dengan entrepreneur. Nah, di sini ada pun keunggulan dari seorang pekerja yaitu adanya kepastian gaji. Jadi, jika seorang pekerja yaitu gajinya pasti, misalnya setiap bulan yang diterima 1 juta, maka setiap bulannya akan menerima 1 juta. Kemudian, tantangan rendah. Tidak ada tantangan karena pola pola pekerjaan hanya rutinitas yang dikerjakan sehari-hari. Kemudian tingkat stres rendah, pengembangan karir itu pasti. Jadi ada jenjang karir yang sudah dipastikan. Ritme kerja teratur. Nah, ritme kerja teratur misalnya kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, begitu seterusnya.
yang akan kita lakukan. Itu merupakan keunggulan dari seorang pekerja. Sementara keunggulan dari seorang entrepreneur yaitu peluang dalam mengendalikan nasib ada di tangan sendiri. Jadi, dalam menentukan nasib itu ada di tangan seorang entrepreneur itu sendiri. Seorang entrepreneur mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Adanya peluang dalam melakukan perubahan. Jadi, seorang entrepreneur itu akan memunculkan atau menimbulkan peluang untuk melakukan perubahan. Perubahan yang ada dalam dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Seorang entrepreneur juga memiliki peluang dalam meraih keuntungan yang tidak terbatas. Jadi, seorang entrepreneur itu bisa memperoleh keuntungan yang sangat tidak terbatas, memiliki peluang untuk menjadi miliarder, kemudian memiliki peluang dan dalam masyarakat untuk dapat pengakuan atas hak usaha. Seorang entrepreneur juga berpeluang melakukan segala sesuatunya atas keinginannya sendiri dan memiliki kesenangan di dalam setiap kegiatan. Jadi, segala sesuatu yang dikerjakannya itu atas dasar keinginannya sendiri dan atas hobi serta dia menyenangi apa yang telah ia lakukan. Adapun kelemahan antara pekerja dan entrepreneur yaitu bagi seorang pekerja, kelemahannya yang pertama ia bekerja untuk orang lain. Jadi seorang pekerja itu apapun posisi dan apapun jabatannya, pada dasarnya ia bekerja hanya untuk orang lain. Misal, seorang karyawan dalam suatu toko, maka ia bekerja untuk atasannya. Sama seperti misalnya seorang karyawan di bank, dia bekerja untuk pemilik modal. Begitu juga pimpinan. Pimpinan dalam suatu perusahaan, ia juga bekerja atas untuk kepentingan orang lain atau kepentingan pemilik modal atau pemilik dalam usaha. Nah, kemudian yang kedua, kenaikan penghasilan berdasarkan dengan kondisi ekonomi tahunan. Jadi, seorang pekerja biasanya itu akan mengalami kenaikan upah pokok atau kenaikan gaji pokok yang sudah ditentukan besarannya berdasarkan keadaan ekonomi. Bisa jadi keadaan ekonomi tumbuh dengan baik, maka ia akan memperoleh kenaikan gaji sebesar 10%. Namun, jika keadaan ekonomi memburuk, maka ia tidak bisa mengalami kenaikan gaji atau upah berkala. Selanjutnya, kelemahan dari seorang pekerja yaitu jarang melakukan perubahan. Mereka pada dasarnya jarang melakukan perubahan karena mereka sudah terpaku atau terpokok pada suatu pekerjaan yang rutinitas mereka kerjakan. Kemudian melakukan pekerjaan yang tidak disukai. Bisa jadi seorang pekerja atau seorang karyawan itu melakukan suatu pekerjaan padahal ia tidak menyukai pekerjaan tersebut atau atas dasar perintah dari atasan. Kemudian tidak dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena seorang pekerja itu hanya bekerja untuk orang lain. Jadi ia tidak menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya, kelemahan dari seorang pekerja atau karyawan yaitu adanya ancaman PHK. Jadi, sewaktu-waktu perusahaan atau di tempat ia bekerja bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Bisa jadi pemecatan atau PHK tersebut atas dasar kondisi ekonomi yang terjadi dalam suatu lingkup pekerjaan atau dalam perusahaan. Atau bisa jadi kinerja yang memburuk, atau bisa jadi faktor-faktor lain di luar faktor-faktor yang telah ada. Kemudian adanya ketidakpastian saat pensiun. Nah, untuk kelemahan entrepreneur atau wirausaha, yang pertama pendapatan tidak pasti. Nah, seorang entrepreneur biasanya memiliki pendapatan yang tidak pasti, apalagi seorang entrepreneur pemula atau kita baru memulai sebuah usaha. Jadi, pendapatan yang kita peroleh itu tidak pasti. Bisa jadi hari ini kita memperoleh keuntungan,
esok bisa jadi kita memperoleh kerugian atau hanya pulang pokok. Selanjutnya, resiko kehilangan seluruh investasi. Jadi, seorang entrepreneur pada dasarnya memiliki resiko dalam hal usahanya atau atas dasar usahanya, yaitu kehilangan seluruh investasinya. Jika seorang entrepreneur mengalami kerugian, maka bisa jadi ia akan kehilangan seluruh modal yang telah ia keluarkan. Seorang entrepreneur juga memiliki waktu kerja yang tidak terbatas. Jadi, seorang entrepreneur bisa bekerja atau melakukan inovasi kapanpun dan dimanapun. Kualitas hidup bersahaja sampai bisnis dan usaha mapan. Jadi, seorang entrepreneur biasanya pada saat memulai, maka ia hanya memiliki taraf kehidupan yang bersahaja sampai bisnisnya mapan atau usahanya berhasil atau dikategorikan sukses. Kemudian, tanggung jawab penuh. Jadi seorang entrepreneur pada dasarnya memiliki tanggung jawab penuh atas dirinya atau modal yang telah ia keluarkan dan memiliki ketegangan mental yang tinggi atau tidak stabil. Seorang entrepreneur juga bisa atau sering dilanda keputusasaan. Kenapa sering dilanda keputusasaan? Karena bisa jadi saat ekspektasi ia memulai usaha tidak sesuai dengan harapan yang telah ia bangun. Misalnya, ia berharap atas usaha yang telah ia kerjakan berhasil. Ternyata kenyataannya tidak, bahkan investasinya telah berkurang. Nah, ketika banyak orang yang memilih untuk menjadi karyawan di dalam hidupnya, maka ini suatu hal yang sangat wajar karena budaya masyarakat, pendidikan formal, serta dukungan keluarga seringkali menjadi seseorang untuk percaya diri dalam menjadi karyawan. Nah, di salah satu perusahaan, seseorang memiliki gengsi tinggi untuk menjadi karyawan setelah melihat keunggulan dan kelemahan dari karyawan dan entrepreneur. Biasanya juga para orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya agar memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan ternama ataupun menjadi pegawai pemerintah. Nah, setiap universitas atau seluruh universitas pada dasarnya berusaha dan berlomba-lomba mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan baik. Yang mampu bersaing di berbagai macam perusahaan. Tetapi eh, ke depannya atau di masa yang akan datang, tidak semua manusia yang diciptakan akan mampu menduduki posisi yang aman, karena kemampuan yang terukur akan membuatnya jenuh dalam pekerjaannya. Pandangan masyarakat ketika melihat wirausahawan atau seorang entrepreneur yang pemula atau baru memulai usahanya akan menganggapnya remeh, kecuali memandang wirausahawan muda yang sukses, maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk menjadikan pedoman dan bermimpi agar memiliki kesuksesan yang sama. Padahal, kesuksesan harus diperjuangkan. Seharusnya kesuksesan itu harus dibangun sejak awal dengan sebuah perjuangan, tekad, serta semangat agar menjadi entrepreneur muda yang sukses dan tangguh. Menjadi entrepreneur atau wirausahawan merupakan sesuatu hal yang berperan penting dalam penggerak perekonomian masyarakat atau dapat menciptakan roda perekonomian yang baik. Karena peluang yang mereka ciptakan akan membuka kesempatan kerja bagi setiap orang dengan usaha yang telah mereka bangun atau yang telah mereka miliki. Maka, seorang entrepreneur dapat mensejahterakan baik orang di sekitarnya maupun bagi orang banyak. Nah, ada beberapa hal yang membuat seseorang terkadang tidak menginginkan menjadi seorang wirausahawan.
dan akhirnya memutuskan untuk bekerja menjadi karyawan di perusahaan lain. Nah, beberapa alasan yang seringkali dikemukakan oleh orang lain karena tidak ingin atau tidak menginginkan menjadi seorang entrepreneur, yaitu yang pertama, mereka tidak berani dalam mengelola resiko. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu tidak memiliki modal. Alasan selanjutnya, mereka tidak memiliki bakat. Kemudian mereka juga beralasan tidak memiliki ilmu dalam mengelola keuangan usaha. Beberapa alasan tersebut sebenarnya hanya pemahaman yang telah ditanamkan dalam pola pikir seseorang. Maka, jika pola pikirnya dapat dirubah dan pemahamannya akan berubah pula, tidak semua orang berani dalam mengambil sebuah resiko. Karena pada dasarnya manusia memiliki banyak ketakutan di dalam dirinya sendiri. Padahal, kegagalan dalam hidup akan membuatnya lebih berani dan tangguh lagi, serta akan menempahnya menjadi perilaku atau pribadi yang mandiri. Jadi, intinya menjadi seorang entrepreneur akan menjadi penggerak atau roda penggerak perekonomian. Tetapi budaya dan pola pikirlah yang sering membentuk kita untuk takut dalam mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang entrepreneur? Yang harus kita lakukan yaitu membentuk kreativitas. Kita harus menggali berbagai kreativitas yang telah kita miliki. Masih ingat cerita kejayaan handphone Nokia ataupun Kodak? Nah, saya ulang kembali, Nokia merupakan pemenang pasar handphone dan merupakan sebuah merek yang sangat digemari oleh pangsa pasar. Tetapi saat ini harus menelan banyak pil pahit, karena cerita dan kesuksesannya hanyalah tinggal kenangan sejarah. Fakta telah membuktikan atau fakta telah menyatakan bahwa Nokia harus menyerahkan divisi handphone miliknya ke Microsoft pada harga 78,7 triliun dan ini merupakan nilai yang masih cukup kecil dibanding kisahnya yang merupakan raja handphone yang telah menguasai pangsa pasar pada zamannya. Nah, pada awalnya Nokia merumahkan karyawannya dan melepaskan pabriknya di Finlandia. Dan CEO Nokia menyatakan kenapa mereka tidak bisa lagi membangun atau menguasai pangsa pasarnya saat ini dengan alasan mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi bagaimana mereka bisa kalah? Ia tidak menyangka bahwa ia akan jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kita jangan terlena saat berada di puncak kejayaan. Saat berada pada puncak kesuksesan, maka janganlah berhenti untuk berkreasi dan berinovasi. Karena ketika kita terlena, maka kita akan tertinggal dan akhirnya pesaing kita akan menggeser posisi kita. Sama seperti kisah Nokia yang tidak memiliki kesalahan dalam produknya sama sekali, tetapi hanya karena terlena dengan perkembangan zaman, maka tidak melakukan inovasi dalam mengembangkan produk yang membuatnya harus menelan pil pahit dan menutup perusahaannya. Kisah yang sama juga dialami oleh Kodak, yang merupakan pemimpin pasar kamera terbesar, harus menelan kegagalan dan mengemukakan kebangkrutannya, serta menjual hak patennya di Amerika pada tahun 2004. Kodak yang saat ini memproduksi kamera film tidak lagi atau tidak mampu berinovasi dan beralih ke kamera digital yang sangat diminati oleh masyarakat digital sebagai dampak dari perkembangan dan perubahan zaman.
sehingga harus digeser posisinya oleh pesaing bisnisnya. Nah, dari cerita kedua perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar terbesar di dunia, terdapat hal penting yang menjadi pertanyaan, yakni kita harus mengikuti tren dan perubahan zaman. Sehingga dengan mengikuti tren atau perubahan zaman, kita akan mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggiring perubahan zaman agar tidak mengalami kegagalan. Kreativitas itu sendiri wajib berkembang jika ingin terus mencapai kesuksesan. Jadi, galilah kreativitas sebanyak mungkin dan sesering mungkin, karena perubahan itu pasti dan perubahan itu selalu adanya. Jadi, jika tidak menginginkan kegagalan, kita harus mampu menggali berbagai kreativitas dan berbagai inovasi setiap waktu dan setiap saat. Kreativitas wajib berkembang jika ingin terus mencapai kesuksesan. Ilmu dan pengalaman akan membuat tingkat kreativitas berkembang, karena dengan ilmu dan pengalaman, seorang entrepreneur akan menerima serta menyaring setiap masukan dan informasi yang diterima olehnya. Kemudian, mengolah masukan dan informasi tersebut menjadi suatu ide dan kreasi dalam mengembangkan aktivitas usaha menjadi lebih dinamis. Menjadi seorang wirausaha harus mampu melewati setiap tantangan, karena selain harus melihat persaingan pasar dengan cermat, seorang entrepreneur harus mampu melihat kreativitas yang dibangun oleh kompetitor dan mempertimbangkannya untuk menjadi suatu motivasi agar terus berkembang dan dalam hal ini mengkreasikan sebuah ide. Seorang entrepreneur harus selalu kreatif dan berani menjawab setiap tantangan yang ada, kemudian dikembangkan dengan baik. Karena kreativitas dapat dipelajari berdasarkan pengalaman dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, untuk menggali kreativitas itu sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, berupa kebiasaan. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk menggali kreativitas dan mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri kita. Kemudian, kreativitas yang matang hasil dari continuous improvement. Jadi, seringnya kita menggali kreativitas akan mematangkan kreativitas yang telah kita miliki. Kemudian, kreativitas berarti memanfaatkan teknologi. Jadi, kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, dan kita juga harus mampu mempelajari tren dan perkembangan zaman yang telah ada saat ini. Karena kita harus menyadari setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup, baik dalam lingkungan sekitar ataupun dalam perubahan zaman. Dan kita juga harus mampu menguasai teknologi jika ingin meraih kesuksesan. Kemudian, kreativitas juga merupakan bentuk dari pengalihan resiko. Jadi, untuk meminimalisir resiko, kita harus membangun dan menggali kreativitas yang ada. Kreativitas juga berarti menciptakan produk atau jasa yang unik. Kreativitas juga bisa sebagai pengganti modal usaha. Jadi, jika kita memiliki kreativitas, maka kita mampu menuju kesuksesan dengan mudah. Kreativitas dapat digali dengan diskusi, interaksi, dan brainstorming. Jadi, kalau kita seringkali melakukan diskusi dan interaksi dengan entrepreneur-entrepreneur sukses dan menimba ilmu dari mereka serta melakukan pemecahan-pemecahan masalah atas situasi-situasi yang terjadi dan seringkali terjadi
dalam diri entrepreneur, maka dengan sendirinya kreativitas kita akan terbangun. Kreativitas membutuhkan objek, maka kita harus menjelajah. Ide dan gagasan harus dicatat dan diingat dengan baik. Jadi, setiap ide dan gagasan, jika kita telah memiliki ide, maka catatlah ide tersebut. Nah, kita harus mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kreativitas dan inovasi merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dapat dikatakan nyawa bagi seorang entrepreneur. Jadi, jika seorang entrepreneur ingin sukses, maka mereka jangan terlena dengan perkembangan zaman atau jangan terlena pada kesuksesan yang telah dimilikinya saat ini. Karena bisa jadi jika kita tidak terus berkembang dengan inovasi-inovasi yang dan kreativitas, maka usaha kita akan bangkrut atau jatuh atau failit. Inovasi merupakan kunci dari pengembangan usaha. Jadi, jika kita mau melakukan pengembangan usaha, maka ciptakanlah inovasi-inovasi yang menarik. Inovasi tergantung dari kreasi dan pemahaman seorang entrepreneur terhadap segala hal. Inovasi dapat berarti perpaduan antara konsep dan faktor yang telah terbentuk menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, inovasi itu sendiri pada dasarnya merupakan penyempurna atau menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal-hal baru yang lebih baik. Nah, inovasi bisa berupa pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru, dan lain sebagainya. Maka, galilah kreativitas sebanyak mungkin untuk menciptakan inovasi. Adapun proses dalam inovasi, yang pertama bersifat evolusioner. Jadi inovasi itu dilakukan secara perlahan-lahan. Inovasi bersifat revolusioner yaitu secara cepat. Jadi ada inovasi yang dilakukan secara perlahan maupun secara cepat atau instan. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas atau menampilkan ide pokok pikiran yang ada untuk dikembangkan. Nah, beberapa kreativitas yang dimiliki oleh manusia harus digali dengan baik agar bisa mengeluarkan potensi-potensi yang terpendam. Salah satu penghambat dari kreativitas adalah sikap negatif yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang wirausahawan memiliki sikap negatif, maka ia akan sulit untuk menerima saran, ide, perbaikan, dan hal-hal positif dari orang lain. Seorang entrepreneur harus selalu berpikir untuk menciptakan solusi dan pemecahan pada setiap permasalahan yang sedang dihadapinya, sesuai dengan inisiatif yang muncul untuk meraih target sesuai dengan harapannya. Seorang wirausahawan atau entrepreneur harus siap menghadapi setiap permasalahan dan kegagalan yang akan membuatnya menjadi tangguh serta merupakan batu loncatan menuju gerbang kesuksesan. Ketika seseorang tidak mampu mengambil resiko dan takut untuk menghadapi kegagalan, maka saat itu pula kreativitasnya terhambat. Seorang entrepreneur harus memiliki keyakinan bahwa dirinya kreatif. Nah, berikut ini faktor pendorong dan penghambat dalam kreativitas. Pendorongnya yaitu sikap positif, maka lakukan perubahan. Lakukan perubahan menjadi sikap negatif, kemudian melanggar aturan. Lakukan perubahan dengan taat pada aturan.
Faktor penghambat dan pendorong kreativitas. Penghambatnya yang pertama sikap negatif, maka rubahlah atau lakukan perubahan dengan sikap positif. Taat pada aturan, maka lakukan perubahan dengan melanggar aturan. Suka membuat asumsi, maka lakukan perubahan dengan memeriksa asumsi. Stres yang berlebihan, maka lakukan perubahan dengan mampu menyalurkan stres. Penghambat yang selanjutnya yaitu takut pada gagal, maka lakukan perubahan bahwa yakinlah bahwa dirinya kreatif. Terlalu mengandalkan logika, maka gunakanlah imajinasi. Nah, setiap manusia memiliki perbedaan karakter dan sumber dayanya masing-masing. Karena perbedaan itulah manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Namun, tidak setiap orang menyadari akan kemampuan yang telah dikaruniakan pada dirinya, sehingga tidak bisa menggali potensi dengan baik atau tidak mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya dengan maksimal. Hal ini dikarenakan mereka terlalu sibuk dengan berbagai urusan-urusan mereka yang sebenarnya tidak terlalu penting tetapi sering dilebih-lebihkan agar menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Menurut Renal, menyatakan bahwa beberapa kesalahan dari lulusan universitas atau strata 1 dalam berkarir adalah ketidaktahuan dan keengganan mereka dalam menggali dan memahami keunikan yang ada dalam diri mereka sendiri, serta ketidakmampuan dalam mengatasi hambatan dalam mengembangkan ide kreativitas. Dampak dari ketidaktahuan tersebut menjadikan mereka memilih kehidupan yang biasa-biasa saja dan tidak mampu mengolah sumber daya yang ada di dalam dirinya sendiri sebagai kemampuan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka di masa depan maupun di masa mendatang. Nah, berikut ini merupakan hambatan-hambatan kreativitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu hambatan persepsi. Nah, adapun hambatan persepsi ini, yang pertama pola pikir yang stereotip dan mayoritas. Terus kemudian membatasi masalah secara berlebihan. Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Jadi, terlalu banyak informasi itu tidak bagus atau menjadi hambatan persepsi, terlalu sedikit informasi juga tidak bagus. Kemudian yang kedua, hambatan emosi. Dalam hambatan emosi ini, yang pertama, takut mengambil risiko, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, dan yang terakhir, tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yaitu hambatan kultural. Kultur menghambat pengakumulasian gagasan. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan yaitu kurangnya dukungan atau sarana dan prasarana kerja. Kemudian yang kelima, hambatan intelektual, yaitu yang pertama terlalu mengandalkan logika. Yang kedua, enggan menggunakan intuisi. Dan yang terakhir, menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti tidak efektif hasilnya. Nah, setelah dipaparkan tentang hambatan-hambatan kreativitas dalam berwirausaha yang mencangkup hambatan persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, hambatan lingkungan, dan hambatan intelektual, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Hambatan persepsi yaitu hal ini membuat manusia sulit untuk mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan.
Hambatan ini meliputi pola pikir stereotip atau kebanyakan seperti pola pikir manusia pada umumnya. Pola pikir ilmiah yang membuat manusia tidak kreatif karena mengabaikan pandangannya. Terlalu banyak atau terlalu sedikitnya informasi membuat seorang entrepreneur tidak fokus karena dapat memperluas masalah ataupun kurang menangkap gambaran dari permasalahan. Hambatan emosi, hal ini merupakan suatu bentuk hambatan yang mempersulit seorang entrepreneur dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, termasuk dalam bahasan tentang hambatan emosi adalah takut dalam mengambil resiko. Ketakutan dalam pengambilan resiko akan mengakibatkan seseorang sulit melangkah. Resiko diambil dari kesalahan seseorang diakibatkan oleh dua kesalahan, yakni terlalu bodoh atau terlalu pintar. Melalui kesalahan orang dapat belajar langkah-langkah untuk mengatasinya, serta mendapatkan pengalaman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berani dalam mengambil suatu resiko merupakan sikap yang kreatif, karena seorang entrepreneur harus mampu berpindah dari zona nyaman ke zona baru dan belajar untuk menghadapi kekacauan serta ketidakpastian. Untuk hambatan kultural, hal ini didapati ketika suatu ide berwirausaha berseberangan dengan seperangkat pola kultural di suatu lingkungan. Salah satu hambatan adalah tidak berani untuk tampil beda dari yang lainnya atau takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang memungkinkan bakal dianggap kontroversial. Hambatan lingkungan, yakni merupakan hambatan kultural yang lebih luas lagi. Hambatan intelektual, hal ini disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau keengganan untuk menggunakan pendekatan baru, misalnya kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan tradisi, menggunakan metode atau cara yang pernah terbukti tidak efektif. Hambatan ini juga berkaitan dengan seseorang yang terlalu mengandalkan logika dan enggan untuk menggunakan intuisi, serta terlalu mengandalkan statistik dan pengalaman masa lalu, sehingga gagasan-gagasan baru tidak dapat diterima dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke 5 force model dalam sebuah usaha. Nah, terdapat 5 hal yang menjadi ujung tombak lahir, berdiri, dan bertahannya usaha yang dibangun oleh seorang wirausahawan. Kelima model tersebut menjadi kekuatan yang harus selalu dicermati dan dipelajari oleh seorang wirausahawan. Jika ingin mengembangkan usaha, karena kekuatan-kekuatan ini yang akan membentuk strategi sebuah usaha agar bisa melangkah lebih maju. Berikut ini digambarkan kelima model tersebut atau sering disebut dengan 5 force model. Yang pertama, adanya pendatang baru dengan modal besar dan pengalaman lebih baik. Ancaman pendatang baru atau threat of entry atau adanya pendatang baru jika melihat analisis SWOT akan menimbulkan ancaman bagi pangsa pasar karena pendatang baru akan ikut bersaing dalam memperebutkan lahan usaha yang dipasarkan oleh para entrepreneur. Pendatang baru akan menjadi ancaman apabila ia bukan merupakan pemain baru, akan tetapi pemilik usaha yang lebih besar dengan modal yang besar dan pengalaman yang lebih baik. Dalam Islam, adanya pendatang baru bukan merupakan ancaman, karena seorang entrepreneur harus selalu siap untuk menghadapi situasi dan
dapat mengatasi segala permasalahan dengan kreativitas dan inovasi. Jika tidak memiliki strategi atau tidak memiliki strategi usaha, maka bisa dikatakan produk yang kita hasilkan akan rapuh. Karena ketika datang pemain baru atau pendatang baru yang memiliki strategi lebih matang, maka akan membuat usaha kita menjadi gampang ditebak ataupun gampang ditiru dan akan membawa kita pada kegagalan. Yang kedua, adanya daya tawar pensuplai bahan baku terlalu tinggi. Nah, daya tawar penyuplai merupakan penyedia bahan baku untuk usaha yang sedang dijalankan, termasuk penyedia tenaga kerja dalam membantu berjalannya sebuah usaha. Jika penyuplai berada di posisi yang kuat, maka dia memiliki justifikasi untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dan berdampak pada posisi keuangan usaha. Jika supplier atau penyuplai memiliki posisi daya tawar yang kuat, maka ia memiliki kuasa untuk mempengaruhi harga dan kuantitas bahan baku. Bisa dibayangkan selanjutnya bahwa nyawa dari sebuah usaha terletak pada daya tawar penyuplai, maka produk yang akan dijalankan akan berakhir dengan gagal. Maka perlu dipelajari dengan baik posisi supplier yang menjadi penyuplai sebuah usaha. Selanjutnya atau yang ketiga, yaitu daya tawar pembeli yang sangat kuat karena pembeli sedikit dan produk standar. Daya tawar pembeli merupakan posisi pembeli dalam menentukan sebuah harga, karena ketika pembeli kuat, maka mereka akan mendesak untuk menurunkan harga atau kualitas barang. Ketika harga diturunkan dan struktur biaya tetap atau kualitas dinaikkan, maka struktur biaya produksi akan mempengaruhi pendapatan seorang entrepreneur. Selanjutnya, atau yang keempat, adanya penawaran harga yang menarik dari barang substitusi, atau bisa disebut dengan ancaman substitusi. Nah, produk substitusi bukan merupakan produk yang berkompetisi secara setara karena produk ini berbeda dengan produk yang ditawarkan. Produk substitusi menawarkan fungsi yang sejenis dan mirip dengan cara yang berbeda, sehingga dapat mengancam profit potensial dari sebuah produk atau jasa karena akan menimbulkan batasan harga yang maksimal. Ketika seorang wirausahawan menjual suatu produk atau jasa melebihi plafon harga yang diharapkan pembeli, maka mereka akan beralih pada pengganti atas barang atau jasa yang diinginkan, tetapi memiliki fungsi yang sama. Yang selanjutnya atau kelima, yaitu persaingan dengan banyaknya kompetitor, padahal demand sedikit. Persaingan dengan kompetitor, hal ini akan terjadi apabila jumlah persaingan di pasar terlalu ramai, diiringi dengan kekuatan dan ukuran yang mirip, akan menjadi suatu persaingan yang sangat ketat, sehingga di pasaran akan terjadi persaingan yang sangat ketat dengan bermunculannya produk atau jasa yang ditawarkan serupa. Nah, demikianlah penjelasan untuk materi pertemuan kita pada pertemuan ketiga kali ini. Untuk selanjutnya akan kita sambung pada forum diskusi atau diskusi lanjutan. Gunakan aplikasi e-learning UIN Sutta dan silakan tinggalkan komentar yang baik dan sopan. Nah, untuk para mahasiswa kelas 3A dan 3B program studi sistem informatika, silakan akses aplikasi e-learningnya dan pelajari materi ini dengan baik
Karena di akhir sesi nantinya kita akan mengadakan kuis sebagai evaluasi pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang difahami dari materi ini, silahkan diskusikan pada kolom diskusi. Nah, demikianlah pemaparan materi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.